Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi pemirsa, cuaca ekstrim hingga minus 9 derajat Celcius di distrik Agandugume dan distrik Lambewi Kabupaten Puncak menghadirkan krisis pangan. Hingga kini dilaporkan 6 orang meninggal termasuk anak-anak. Cuaca kini semakin ekstrim, namun kondisi itu juga tidak terjadi tiba-tiba. Berulangnya bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah menunjukkan masih lemahnya antisipasi dampak cuaca ekstrim di negeri ini. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini, Rabu 2 Agustus 2023, dengan tema antisipasi cuaca ekstrim di Papua bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini cuaca ekstrim di Papua akan kita bicarakan, mengantisipasi seperti apa. Tapi sebelum kita bicarakan itu, Mas Arief dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh. Vonis bebas Ghazalba, bukti lemahnya KPK. Ini bisa akhirnya bebas itu bagaimana ya, Mas? Ini kan KPK loh yang memperkarakan dia. Bagaimana, Mas? Di saat kita selalu teryakinkan ya bahwa kalau KPK yang telah turun, KPK yang bertindak, alat bukti sudah harus cukup. Dan di saat itu maju ke tingkat peradilan, hakim juga biasanya jarang sekali mendapati bahwa alat bukti itu tidak menjadi dasar buat penuntutan jaksa dan memutuskan vonis. Tapi kali ini memang ini merupakan sebuah koreksi dan sebuah pelajaran yang amat sangat mahal buat KPK di saat mereka tidak menyusun dakwaan, tidak bisa membantu jaksa untuk mempertahankan tuntutannya, dan pada akhirnya terdakwa mereka bebas karena pada akhirnya buktinya lemah gitu ya. Dan kita ketahui bahwa kekuasaan kehakiman itu dilindungi undang-undang, dan hakim bisa menginterpretasi apapun yang pada dasarnya menjadi dasar hukum untuk vonis mereka. Jadi ini adalah koreksi kita semua, catatan kita semua buat lemahnya KPK pada kali ini. Ada yang curiga soalnya, Mas Arief, biasalah orang Indonesia kan, bahwa ini gara-gara yang diadili adalah hakim juga, sesama hakim, ya jadi bebas nih. Ini memang kelihatannya harus dibuktikan ya oleh KPK, karena di dalam berita dikatakan KPK akan mengajukan kasasi nih dari kasus ini. Bagaimana, Mas Arief? Ya, kalau misalnya mereka melakukan kasasi, itu memang sebuah upaya hukum yang dimungkinkan. Tetapi apabila mereka tidak bisa menghadirkan alat bukti yang juga cukup, ini akan kandas juga. Jadi ini memang PR-nya ada di KPK untuk bisa menemukan alat bukti yang pas buat apapun upaya hukum yang mereka lakukan. Baik, kita harapkan kalau memang itu dilakukan kasasi benar-benar pasti ya. Jangan kemudian 2 kali tercoreng begitu ya reputasi KPK. Kita tinggalkan berita itu, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, kali ini terkait dengan penistaan agama. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka. Ini tadi malam ya, Mas Arief ya? Ini artinya kemudian segera jelas terang benderang kasus ini atau seperti apa? Ya, ini kurang lebih mirip dengan bagaimana kita sekarang harus membangun sebuah kasus itu dengan berbagai macam kelengkapan dan kecukupan alat bukti. Dan apabila pada akhirnya pihak penyidik sudah bisa menemukan alat-alat bukti yang cukup untuk melanjutkan Panji Gumilang sebagai salah satu kasus, khususnya penodaan agama, ini merupakan salah satu hal yang kita nanti bisa buktikan, dan salah satu proses yang pada akhirnya bisa kita lihat bersama-sama adalah nanti di pengadilan. Dan apa yang kita bisa lihat, apakah itu cukup atau tidak, atau apakah ini merupakan sebuah permainan interpretasi dalam hal menentukan agama ini dinodai atau tidak. Ini kita bisa lihat dari bagaimana pihak penyidik mengumpulkan alat-alat bukti. Kita harapkan memang ya seperti KPK, kepolisian dalam hal ini harus punya alat bukti yang kuat ya, Mas Arief. Jangan kemudian misalnya seandainya gara-gara tekanan publik begitu kan, akhirnya tersangkakan seseorang. Kita ikuti nanti kasus dugaan penistaan agama ini seperti apa. Kita ke berita selanjutnya, ini di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa.
terkait dengan kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Basarnas. Peraturan militer didesak untuk direvisi. Ya. Ini maksudnya terkait dengan penugasan militer aktif atau seperti apa nih Mas Arif? Ya, ini tampaknya penugasan militer aktif ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, ini harus merupakan sebuah momentum untuk kita memiliki sebuah kesepakatan baru tentang bagaimana pihak-pihak militer aktif yang ditugaskan ke instansi sipil untuk bisa mintai pertanggungjawabannya apabila mereka melakukan pelanggaran hukum. Jadi konsensus baru inilah yang pada akhirnya kita perlukan agar kedepannya jelas, agar peradilan mana yang pada akhirnya berpihak atau berwenang untuk mengadili mereka. Ya. Ada usulan juga nih dari pakar hukum pidana ya, Fikar, mengatakan, mengusulkan begini, semua perwira TNI dan Polri yang aktif kalau memang mau menjabat di instansi sipil, ya pensiun dulu begitu, diberhentikan dulu status militer atau polisi aktifnya, supaya kemudian kalau seandainya ada kasus, ya tidak dispute seperti ini nih. Bagaimana tuh Mas? Sebetulnya itu merupakan sebuah usul yang sangat ekstrem ya kalau menurut saya. Yang paling penting adalah sekarang apabila kita ingin mengadres masalah pemberantasan korupsi, hal yang pada akhirnya perlu kita lakukan adalah komitmen kita untuk pemberantasan korupsinya gitu ya. Karena mau menggunakan hukum militer atau menggunakan hukum sipil, yang penting perangkat-perangkat hukum itu dipergunakan. Karena percuma juga kita akan memensiunkan seluruh perwira militer atau Polri yang aktif ditugaskan ke instansi sipil, tetapi pemberantasan komitmen pemberantasan korupsinya tidak bisa kita pegang teguh. Oke, kita harapkan ya ini juga kebesaran hati dari institusi ya, Mas Arif ya. Kalau memang ada oknum, saya mengatakan oknum lah ya, supaya tidak dianggap mencemarkan yang lain. Ya kalau ada oknum yang melanggar hukum ya jangan dibela juga begitu kan. Kalau terbukti melanggar hukum, kalau tidak ya dibela juga. Kita lihat ini saja pada dasarnya apa yang terjadi nanti. Pihak militer itu tentunya amat sangat terluka ya dengan apa yang terjadi baru-baru ini dengan Kabasarnas. Harusnya apabila mereka benar-benar terluka, mereka benar-benar malu, harusnya orang ini ditindak secara maksimum. Karena sudah ditersangkakan juga ya oleh Puspom TNI. Kita ikuti nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Kita ke editorial pemirsa, di pagi ini diberi judul Antisipasi Cuaca Ekstrim di Papua. Ini saya belum pernah ke Papua Pegunungan atau Papua Tengah ini Mas Arif. Tapi kalau sampai -9 derajat Celcius itu kan sangat dingin. Dan harusnya sih kalau saya pikir ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Tapi kenapa kemudian masih bisa terjadi jatuh korban bahkan sampai meninggal ya, Mas Arif? Leo, cuaca memang sangat ekstrim. Tapi salah satu hal yang kita pandang ini sebagai sebuah tragedi yang amat sangat menyedihkan adalah karakteristik atau naluri alamiah manusia itu kan mempertahankan diri. Dan di saat mereka sudah sangat tidak tahan, yang kita pertanyakan adalah di mana pemimpin mereka, di mana akal sehat mereka untuk melindungi warganya, ya, dengan kemajuan teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Seharusnya informasi ini sudah bisa disampaikan ke berbagai macam pihak untuk segera bisa berkoordinasi. Meskipun ada di gunung itu tidak jadi alasan. Tidak jadi alasan karena hal inilah yang pada akhirnya membuat kita sedih karena yang saya lihat ya manusia mati kelaparan adalah manusia yang mati dalam kondisi harkat dan martabatnya itu tercabut. Dan ini merupakan salah satu hal yang menjadi koreksi kita semua atas kepemimpinan di Papua. Dan bila ini terus berlanjut, kita harus hentikan karena kita tidak boleh menjadikan situasi ini sebagai situasi rutin. Oke, kita akan bahas itu, Mas Arif dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 2 Agustus 2023, antisipasi cuaca ekstrim di Papua. Antisipasi cuaca ekstrim di Papua. Cuaca kian ekstrim, namun kondisi itu juga tidak terjadi tiba-tiba.
Sebab itu, berulangnya bencana kelaparan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah menunjukkan masih lemahnya antisipasi dampak cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim hingga minus 9 derajat Celcius khususnya di distrik Agan-Dugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak telah dilaporkan sejak Juni 2023. Temperatur yang jatuh kemudian diikuti juga dengan hujan es. Akibatnya, tanaman warga menjadi layu dan busuk. Kondisi kian parah karena periode musim kemarau yang dibarengi El Nino hingga hujan tidak turun, maka gagal panen pun menjadi nyata. Hingga kini dilaporkan 6 orang meninggal, termasuk anak-anak. Korban bisa saja bertambah karena 10.000 orang lainnya juga terdampak kelaparan. Kondisi itu mengingatkan pada bencana serupa yang terjadi di Agan-Dugume pada 2015 atau saat masih dalam provinsi Papua. Pada Juli tahun itu pula, hujan es dan kelaparan juga melanda wilayah-wilayah tetangganya yang juga berada di ketinggian lebih dari 2.000 mdpl. Salah satu yang terparah terjadi di distrik Wano Barat, Kabupaten Lani Jaya, di mana 11 warga meninggal akibat kelaparan. Pada 2015, di Lani Jaya itu pula, para aktivis lingkungan mengamati mulai munculnya fenomena embun beku. Fenomena ini muncul lagi pada 2019 dan sejak itu muncul terus tiap tahun dan menyebabkan gagal panen. Berdasarkan catatan BMKG, hujan salju terjadi juga di Papua Tengah pada 2019. Semua kondisi yang mengarahkan sama, yakni kemarau dan El Nino. Paduan kondisi itu menyebabkan perbedaan suhu yang sangat besar antara siang hari dan menjadi sangat dingin di dini hari. Maka, ketika pada Maret lalu BMKG memberikan peringatan terjadinya El Nino di Indonesia, antisipasi dampak cuaca ekstrim semestinya dilakukan sangat serius oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atau Pemda. Kita memang tidak menutup mata akan medan yang sulit di Pulau Papua, ditambah lagi sejumlah wilayah paling terdampak cuaca ekstrim itu juga menjadi lintasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Masalah keamanan ini pun diakui Presiden Joko Widodo menyebabkan pilot tidak berani mendarat sehingga penyaluran bantuan terkendala. Pada Senin 31 Agustus, Presiden memerintahkan TNI untuk mengawal pendistribusian bantuan tersebut. Sebelumnya, pada Sabtu 29 Juli, Kepolisian Resor Puncak mengawal distribusi bantuan yang dilakukan Bupati Puncak, Willem Wandik. Bupati terbang menggunakan pesawat Raven Global Air dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Bandara Agan-Dugume. Bantuan yang dibawa terdiri dari 1 drum BBM, 400 kg bantuan makanan dari Panglima TNI, dan 200 kg bantuan makanan dari pemerintah Puncak. Dari berbagai video yang beredar, warga tampak sudah menunggu di sekitar landasan sehingga penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat dan aman. Meski begitu, pengamanan yang lebih tinggi berikut metode lainnya untuk penyaluran bantuan-bantuan berikutnya jelas harus sudah disiapkan. Terlebih, sesuai prediksi BMKG pula, puncak El Nino di Indonesia baru akan dimulai Agustus ini. Fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML itu baru akan berakhir Desember nanti. Pengawalan keamanan jelas menjadi faktor penting agar proses distribusi bantuan tepat sasaran, tidak disusupi atau menjadi target sasaran penyerangan KKB. Lebih jauh lagi, pemerintah pusat harus bekerja lebih erat dengan pemerintah provinsi-provinsi yang memang masih berusia muda ini untuk menghasilkan sistem ketahanan pangan yang lebih baik, termasuk tahan cuaca ekstrim. Pembuatan lumbung yang diusulkan sejumlah peneliti sejak beberapa waktu lalu perlu dikaji serius oleh pemerintah. Sistem lumbung yang merupakan warisan nenek moyang bukan saja dapat menjadi tumpuan di saat kemarau, melainkan juga ikut menyokong kelestarian pangan lokal.
Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berbincang, Mas Arief, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jo Hermansyah Johan. Prof. Jo Hermansyah, selamat pagi. Ya, pagi Bang Leo, Mas Arief. Ya, Prof. Jo, ini untuk kesekian kalinya kita bicara soal Papua, dan untuk kesekian kalinya juga sesuatu yang menyedihkan sebetulnya ketika ada cuaca ekstrim di Papua dan sudah mengakibatkan korban jiwa. Kalau Anda lihat, ketika cuaca ekstrim seperti ini sampai masyarakat ada yang tewas, itu sebetulnya yang harus bertanggung jawab paling depan, itu siapa, Prof. Jo? Apakah memang pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat yang dituding hanya mengirimkan uang saja ke Papua? Bagaimana, Prof. Jo? Ya, kuncinya memang itu tentu letaknya pada pemimpin pemerintahan ya. Jadi tidak berhasil mengantisipasi kegagalan terkait dengan penyediaan makanan bagi rakyatnya lah gitu ya. Yang pertama tentu pemimpin di tingkat pemerintahan lokal. Ada bupati di sana, ada camat juga, ada kepala kampung, kemudian ada gubernur. Nah, walaupun ini daerah provinsi baru ya. Yang satu lagi tentu pemerintah pusat sendiri, ya, kepemimpinan di tingkat pusat, tentu yang paling bertanggung jawab juga presiden ya. Nah, ini semua ada andil ya dalam kasus-kasus yang menyebabkan kematian karena kelaparan ini, katakanlah begitu. Iya. Kalau sekarang sudah terjadi nih, Prof, ini kan cuaca ekstrimnya masih terjadi ya, walaupun memang kita sedang masuk ke cuaca panas nanti El Nino. Tapi ini kan juga belum aman berarti. Bupati Puncak kalau kita lihat sudah berupaya untuk mengirimkan bantuan. Apakah ini cukup ditangani oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi Papua saja, atau memang pemerintah pusat harus turun tangan juga, Prof? Ya, memang harus ada dukungan pemerintah pusat karena kalau hanya mengandalkan kapasitas kemampuan dan fasilitas Pemda untuk menangani emergensi ya, yang cakupannya sampai 10.000 kalau tidak salah penduduknya kan, tentu tidak punya kapasitas yang memadai. Nah, memang harus ada dukungan, harus ada fasilitasi yang serius ya dari pemerintah pusat. Tapi kalau saya sih sebetulnya konsep yang penting itu ya, Leo ya, ini harus mencegahnya nih. Ya, jadi jangan main di emergency terus kita ini. Darurat, emergency, tapi harus anticipatory government. Yaitu pencegahan. Pemerintah itu hadir untuk mencegah, punya otonomi diberikan agar orang berpikir kreatif, inovatif. Nah kan memang itu kalau dari kasus-kasus soal kelaparan karena kurang makan, itu adalah lumbung pangan. Jadi memang saya kira nggak bisa lagi ini tidak dijalankan program lumbung pangan. Bupati bikin instruksi bupati lumbung pangan. Pangan itu lalu didelegasikan karena Papua ini kan wilayahnya sulit ya, kepada camat, kepala distrik di situ untuk menangani lumbung pangan di kampung-kampung. Sehingga ketika dia nanti pada musim krisis pangan, itu lumbung-lumbung pangan kayak kita lumbung-lumbung padi di Jawa, di Sumatera, itu dia bisa mensuplai kekurangan pangan itu. Di samping itu juga BUMD barangkali BUMD pangan mungkin harus dibuat oleh bupati ini dan didukung oleh gubernur. Prof. Jo, ada yang mengatakan begini, walaupun saya tolak ya sebetulnya ketika teman saya mengatakan ini karena terjadi di tenang-tenang saja kelihatannya karena terjadinya di Papua. Coba kalau terjadinya di Pulau Jawa, ini semua bakal heboh katanya begitu. Ini bagaimana, Prof. Jo? Benar begitu tidak?
Ya, bisa saja ada spekulasi begitu, pengabaian ya begitu ya. Tapi itu tentu tidak etis banget tuh ya kan. Betul, kalau itu salah ya. Orang kelaparan kita biarkan dan tidak pernah kita cari jalan yang terprogram ya. Nah itu dia. Jadi pusat juga harus mencegah ini jangan sampai terulang lagi nih dengan memberikan fasilitasi, asistensi, bimbingan lapangan. Jadi jangan hanya kasih uang semata kepada Papua. Iya. Antisipasi permanen, Prof. Jo, untuk memastikan di tahun-tahun berikut tidak ada lagi yang sampai mati kelaparan saudara-saudara kita di Papua, itu seperti apa yang harus dilakukan? Percayakan saja ke pemerintah di Papua, pemerintah kabupaten di sana, atau pemerintah pusat ini yang harus ambil alih supaya tidak ada lagi yang mati kelaparan, Prof. Jo? Ya, buat langkah awal ini memang harus ada tindakan pusat. Jadi makanya saya sarankan itu impres pangan katakan gitu, lumbung pangan gitu ya. Harus dibangun oleh pemerintah pusat, nanti kemudian yang memeliharanya dan mengembangkannya adalah pemerintah daerah, kabupaten dan camat dan sebagainya. Untuk tahap awal ini saja ya, untuk inisiasi begitu ya, Prof ya? Iya, inisiasi harus dari pemerintah pusat. Baik. Kita harapkan ini pembicaraan kita terakhir terkait dengan adanya kasus kelaparan di Papua. Tapi untuk saat ini terima kasih mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Jo Hermansyah Johan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Jo. Pertanyaan besarnya, Mas Arief, benar tidak kita mau belajar dari peristiwa tragis ini supaya kemudian ke depan kita tidak lagi duduk di meja ini membicarakan hal serupa yang terjadi lagi entah di mana di Papua atau jangan-jangan di daerah lain di Indonesia, Mas Arief? Ya, tampaknya kita tidak belajar sama sekali. Dan di saat kita mendapati ada fakta ya bahwa otonomi itu diberikan, tidak digunakan untuk mereka bisa melakukan kemampuan yang analitik, kemampuan untuk mengantisipasi, kemampuan untuk belajar dari apa yang terjadi di masa lalu, itu merupakan salah satu hal yang amat tragis buat saya. Kenapa? Karena rakyat mati kelaparan itu merupakan sebuah kondisi yang saya ingin ulangi lagi, itu adalah kondisi di mana mereka mati dalam kondisi harkat dan martabatnya tercabut sebagai seorang manusia. Dan ini juga bukan hal yang baru kan, Leo ya. 2005 bahkan di Yahukimo pernah terjadi juga karena gagal panen dan karena cuaca ekstrim. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya meskipun korbannya sekarang tidak seberapa banyak seperti yang di Yahukimo waktu itu 55 orang meninggal gitu ya. Tetapi satu nyawa kehilangan karena kelaparan itu merupakan salah satu hal yang amat tragis, apalagi di tanah Papua yang begitu subur. Dan salah satu hal yang kita harus lakukan adalah kemampuan mereka untuk melakukan koordinasi dengan baik gitu ya. Karena orang lapar itu sampai pada akhirnya tewas itu bukan satu hal yang cepat gitu ya. Dan ini merupakan salah satu faktor yang harus kita pertimbangkan memang. Karena ada yang bilang bahwa faktor keamanan juga memegang peranan yang amat sangat penting. Tetapi faktor koordinasi bagi saya merupakan salah satu hal yang harus kita koreksi. Apakah kabarnya sampai ke Jakarta itu sudah on time atau tidak? Ini merupakan salah satu hal yang kita harus cek juga. Karena kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, bagaimana Kementerian Sosial sudah mengirimkan berbagai macam bahan pangan ke sana, ini merupakan salah satu hal yang sudah kita lihat sekali lagi bahwa pusat itu juga sudah bertindak. Tetapi kalau kita memiliki kualitas sumber daya atau kualitas kepemimpinan lokal yang begitu buruk, ini merupakan salah satu hal yang harus kita tuntut pertanggungjawaban mereka terhadap kepemimpinan mereka, terhadap bagaimana mereka melindungi rakyatnya. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang ini menjadi tidak begitu heboh karena terjadinya di Papua, ujung timur dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Apa benar begitu? Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Ipung. Ibu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang A. Selamat pagi Ibu Ipung, bagaimana Bu? Ini cuaca ekstrim di Papua Bu, silakan Bu. Saya mesti bilang apa ya Bang? Jujur saya sedih, kok saya bisa nangis, saya mau nangis dan berteriak. Saya akan katakan pemerintah ini gagal gitu loh. Pemerintah nggak bisa mengisi apa, memenuhi apa yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 34. Tapi Indonesia ini bagaimana ya kalau saya bilang pemerintah tuh hanya fokus pada infrastruktur, membangun jembatan besar, membangun bangunan-bangunan yang besar, hanya berfokus di Jakarta dan Jawa. Tapi kita bilang Papua ini katanya dulu waktu presiden datang ke Papua dia bilang Papua itu 99% tuh aman. Habis itu datang lagi Bapak Wakil Presiden bilang juga Papua itu aman. Tapi kita tidak tahu ada orang yang mati kelaparan. Sedih kali negeri ini. Kok kita punya negara ini kayaknya benar-benar nggak bisa membantu, tidak bisa melindungi rakyatnya. Kita punya kabinet yang ada menteri-menteri yang harusnya bekerja dengan maksimal. Apakah benar ini Papua ini benar-benar aman? Padahal kita bilang kita menyelamatkan satu orang aja kita nggak mampu sampai sekarang. Jujur saya katakan pemerintah ini gagal melindungi rakyat Indonesia. Pemerintah ini nggak fokus membangun rakyat Indonesia yang ada di Papua. Tapi jangan salahkan kalau mereka berkonflik terus. Makasih Bang, makasih. Terima kasih Ibu Ipung di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Ipung ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Arief. Ya. Selamat pagi, Pak John. Silakan, Pak. Iya, yang dibedah oleh editorial Media Indonesia pagi hari ini menyedihkan dan ironis betul. Ya. Di negara yang begitu kaya akan sumber alam, apalagi di Papua. Papua itu menyumbang APBN-nya ke Republik Indonesia, entah nggak ada hitungan 10% dengan hasil alam. Tapi yang terjadi ada juga saudara kita yang meninggal karena kelaparan dengan dibungkus dengan cuaca ekstrim. Jadi ini begini, Boleh, kalau dengan Bu Ipung tadi dia lebih gagal gitu. Ini kita ini memang ini kemunafikan yang dikedepankan dalam udah jelas di Papua itu bergejolak bilang aman. Kalau tidak salah presiden kita udah 14 kali ke Papua. Sejak dia jadi presiden. Inilah presiden tersering ke Papua. Jadi kenyataannya kita dikejutkan dengan kejadian yang cuaca ekstrim di Puncak ini. Dengan alasan bantuan keamanan. Gak ada itu keamanan. Kalau negara itu bertanggung jawab. Betul kata Mas Arief itu. Satu orang ini meninggal karena kelaparan. Ini betul-betul sedih. Tidak boleh terjadi di Republik ini. Tidak boleh terjadi ini. Kalau kita di Papua tak ada. Kalau menurut Pak John yang paling depan Pak harus menyelesaikan permanen ya masalah antisipasi cuaca ekstrim di Papua ini siapa Pak? Ada begini, ya, yang paling depan itu kan ya pemerintah daerah yang tahu apa kondisi apanya. Tapi berkolaborasi kita Pak John tadi dengan provinsi, dengan pusat. Kita kan ada Badan Penanggulangan Bencana, ada ini kan banyak kita komponen-komponennya apa. Jadi ini menyedihkan betul. Ya, tapi kalau betul kita boleh tadi kalau di Jawa ini ributnya nggak tanggung nih. Ya. Tapi karena di saudara kita Papua itu apapun ceritanya saudara kita itu tetap saudara kita di Papua. Dan tak boleh terjadi ini boleh. Baik. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luwat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi.
Selamat pagi, Bung Leo. Salam sehat selalu untuk seluruh NKRI tercinta, warga NKRI. Salam sehat. Ya, silakan Pak Yunus, pendapat Anda. Pertama, kami dari pelosok Kalimantan Utara, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, mengapresiasi judul dari Metro TV hari ini, adanya antisipasi kondisi yang ada di Papua, jangan sampai mereka kelaparan. Ini bukti bahwa Metro TV peduli negeri. Kedua, bagaimanapun dalam rangka antisipasi, jangan sampai saudara terkasih kita atau siapapun di warga NKRI tercinta ini ada yang kelaparan, maka kementerian terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten yang ada di daerah itu harus bekerja keraslah. Bagaimana mengantisipasi akan terjadinya dampak cuaca El Nino, dan bukan hanya di Papua, saya kira kita ketahui dari BMGK bahwa itu seluruh Indonesia. Oleh sebab itu mari kita sehati sepikir, jangan kita kasak kusuk untuk saling menyalahkan satu sama lain. Mohon maaf kepada saudara terkasih saya pembicara terdahulu, kita dukung pekerjaan kegiatan besar, apapun dia. Yang penting dilaksanakan, bukan hanya dibicarakan, tapi yang punya kewenangan wajib untuk melaksanakan. Karena itu juga saudara terkasih kita semua sebagai satu bangsa yang utuh di NKRI tercinta, tetap kedepankan NKRI harga mati. Dimanapun kita berdiri adalah untuk Indonesia. Terima kasih, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sukses selalu untuk semua. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Ya, Bu Ipung tadi mungkin emosional ya, dan akhirnya mengatakan bahwa pemerintah tidak bekerja, pemerintah gagal. Kalau kita lihat sebetulnya pemerintahnya bekerja, tapi mungkin kurang maksimal, kurang antisipatif. Kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda, Mas Arief. Apakah kemudian terjadi kelaparan, mati kelaparan ini tidak membuat kita panik, tidak membuat kita heboh karena adanya di ujung timur negara kita? Kalau itu terjadi di pulau tempat kita duduk ini, Mas Arief, Pulau Jawa, itu bisa seperti apa? Benar ada seperti itu atau ya ini memang karena kekhilafan saja? Ya, Leo, Jawa dan Papua memang tidak bisa dibandingkan karena secara demografik, secara geografik, secara infrastruktur juga semuanya berbeda. Tetapi semangat yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh bedakan bahwa satu warga negara Indonesia dimanapun itu berada itu tidak boleh mati kelaparan. Karena kalau kita lihat faktor keamanan, faktor geografis, faktor lokasinya susah dicapai, apa yang baru gitu. Kita pun pernah mengalami 2005. Kita pernah mengalami sebuah situasi yang jauh lebih besar gitu ya. Tetapi hal apa yang pada akhirnya bisa kita lakukan untuk belajar dari pengalaman terdahulu gitu ya. Dan ini saya ingin sekali menuntut pemerintahan daerah gitu, gubernur, bupati, untuk pada dasarnya ikut bertanggung jawab untuk merasakan kelaparan yang mereka rasakan, kedinginan yang mereka rasakan, dan pada akhirnya 6 nyawa melayang karena kelaparan dan kedinginan. Dan saya ingin menuntut sekali di mana mereka berada di saat mereka meregang nyawa, ya, dan apa yang mereka lakukan untuk melakukan koordinasi dengan pusat. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita tuntut bersama, gitu. Karena pada akhirnya apabila pemimpin lokal mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan ini semua, saya pikir mundur saja gitu. Dan ini merupakan salah satu hal yang tidak boleh terjadi lagi karena kita selalu memiliki berbagai macam justifikasi untuk memberikan alasan gitu ya. 2005, sekarang 2023, dan sekarang bagaimana sekarang pemimpin lokalnya bertindak gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita harus tuntut kepada mereka, selain juga bagaimana pemerintah pusat harus juga selalu mengawal, karena yang namanya BMKG, Kementerian Pertanian juga sudah menginformasikan, sekarang tinggal bagaimana caranya pemerintah lokal, gubernur, bupati bertindak secara lebih antisipatif terhadap keamanan dan nasib dari rakyat mereka. Masalah di Papua ini kan menjadi tambah rumit, tambah sulit
Karena ada gangguan keamanan, Mas Arief. Tadi kalau kita dengar kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo sendiri mengatakan ya di sana ada masalah gangguan keamanan. Pilot mau mendarat itu takut. Betul. Karena kalau kita bicara pilot saja misalnya ada pilot Susi Air yang sampai masih sekarang belum ketahuan juga bisa diselamatkan atau tidak. Itu kan kalau saya pikir, Mas, ke soal keamanan harusnya ya TNI dan Polri memastikan itu begitu. Saya terus terang memang jarang ya ke Papua, tapi masa iya sih kita tidak bisa mengamankan keamanan di situ, khususnya pada saat bantuan-bantuan kritis dan penting ini di drop di sana, masa tidak bisa sih? Leo, pertanyaan itu kan bukan saja terucap ya, bukan saja terlontar di saat kita mendapati bahwa ada 6 orang yang lapar dan mati, ya. Tetapi juga ada misalnya ada prajurit-prajurit terbaik kita yang tewas, ada saya masih ingat 16 orang pegawai Istaka Karya yang dibantai oleh KKB gitu ya. Pada saat sedang membangun di sana. Saat sedang membangun ada atau berbagai macam pilot Susi Air gitu ya, yang pada dasarnya juga melontarkan pertanyaan yang sama. Kenapa masalah keamanan ini tidak akan pernah atau seolah-olah tidak akan pernah bisa tuntas? Seakan-akan hebat sekali KKB itu tidak bisa dibasmi begitu. Dan ini merupakan PR dari pihak Polri dan TNI ya untuk bisa menjawabnya, dan sambil itu kita lihat buktinya bahwa itu bisa teratasi, kita hanya akan terus bisa bertanya dan kita akan terus mempertanyakan hal tersebut karena satu orang tewas karena kelaparan, dan itu salah satunya diakibatkan karena jalur logistik dan distribusinya terhambat gara-gara keamanan. Ini merupakan salah satu hal yang terus akan kita pertanyakan, dan kita akan terus duduk di sini, kita akan terus mempertanyakan kenapa masalah keamanan di Papua tidak pernah bisa terselesaikan. Prof. Johermansyah Johan tadi mengatakan untuk kemungkinan solusi permanen itu bisa dikeluarkan instruksi Presiden, Inpres, untuk memastikan dibangunnya dan kemudian diisi dan dipeliharanya lumbung pangan di Papua. Itu kira-kira bisa tidak dilakukan? Karena kalau saya lihat sebetulnya kelihatannya yang sangat berperan seperti yang tadi Mas Arief katakan, ya memang pemimpin-pemimpin lokal di Papua. Kenapa tidak gitu ya, dengan dana otonomi khusus yang terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan pada saat tahun 2021 di saat Otsus itu diperpanjang ya, pemerintah itu meningkatkan dari 2% dari total DAU menjadi 2,25%. Dan sekarang saja pada tahun 2023 Otsus itu sudah dialokasikan 4,4 triliun untuk Otsus, dan masih ditambah lagi 8,9 triliun untuk dana infrastruktur. Dan kalau kita lihat di tingkat provinsi itu 20% dari Otsus itu harus digunakan untuk kesehatan, 30% untuk pendidikan, jadi 50% untuk pendidikan dan kesehatan. Jadi hal apa ya lagi yang kurang untuk dilakukan di sana? Sementara kalau kita lihat sekarang ada hal yang amat sangat menyedihkan. Sejak tahun 2003 itu ada 8 pimpinan daerah yang terlibat korupsi di Papua ya. Iya, dan baru-baru ini gubernurnya sendiri saat ditangkap itu 81 M uang cashnya gitu ya. Jadi saya pikir kita lihat pemimpin-pemimpin daerah di Papua ini pesta pora, hidup bergelimang dengan berbagai macam kemewahan, tetapi mereka sama sekali lupa dengan apa yang mereka lihat di dekatnya sendiri, di mana rakyatnya mati kelaparan. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita bisa golongkan sebagai tragedi. Kalau kita lihat apa yang harus kita lakukan, ya ini merupakan sebuah hal yang harus kita perjuangkan bersama memang, Leo, bahwa kualitas SDM memang harus menjadi salah satu hal yang kita tingkatkan dengan amat sangat baik, apapun itu ongkosnya. Kualitas SDM di Papua itu harus kita tingkatkan agar pada akhirnya orang asli Papua bisa membangun tanah Papua mereka dengan segala macam peningkatan ilmu, peningkatan kualitas SDM yang diperlukan. Ini kan sesuatu yang dilematis ya Mas Arief ya, ketika kita melihat, ya saya tidak mau mengatakan semua putra asli Papua sebagai pemimpin kemudian lancung ya, tapi ada oknum-oknum yang tadi Mas Arief katakan dari tahun 2003 sudah hampir 10 ya kepala daerah yang kemudian lancung di sana, tidak menjalankan amanatnya. Kalau itu kemudian dilanjutkan terus, kan akhirnya uang berapa
triliun pun tidak akan menyejahterakan rakyat Papua. Kelaparan ini akan bisa terjadi lagi, yang tewas amit-amit, tapi bisa jadi juga terjadi lagi. Nah pertanyaannya, kalau kemudian pemerintah pusat mengirimkan orang-orang yang memang komit di sana, ini kan sesuatu yang bisa jadi baik, tapi bisa jadi juga mendapatkan perlawanan. Karena soal asli dan tidak asli, putra asli daerah dan bukan putra asli daerah, itu kan selalu jadi masalah. Dilema ini kira-kira solusi yang paling mungkin diberikan itu apa, Mas? Saya percaya bahwa siapapun itu, orang asli Papua atau orang yang non Papua atau pendatang, kita sama-sama warga negara Indonesia yang memiliki kecintaan terhadap NKRI. Siapapun kita, latar belakang kita ya. Jadi saat ini saja kita semua bisa sangat-sangat emosional melihat adanya saudara kita yang mati kelaparan. Dan apabila itu kita lanjutkan lagi kepada akar permasalahannya, bagaimana kita harus membangun Papua dengan berbagai macam kontribusi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita address dengan situasi ini adalah bagaimana perangkat-perangkat yang kita perlukan dari mulai tatanan sosial, hukum, pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, itu merupakan salah satu hal yang kita harus bangun bersama. Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan. Jadi itu merupakan salah satu hal juga yang harus kita wujudkan di sana. Jadi memang Papua ini tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kita masih harus memberikan upaya yang ekstra karena banyak sekali keterbatasan yang ada di sana. Dan karena keterbatasan yang ada di sana, kita tidak bisa tinggalkan mereka karena kita rasa mereka sama dengan kita. Memang semuanya harus ekstra di sana. Sehingga perhatian kita harus ekstra, dana kita juga harus ekstra, dananya juga sekarang sudah ekstra. Dan bagaimana sekarang pengawalan dan pengawasan juga harus ekstra. Segala peringkatnya sudah ada, sekarang tinggal komitmennya saja. Bagaimana misalnya keamanan itu juga harus ekstra di sana. Jadi salah satu hal yang harus kita kontribusikan buat Papua adalah perhatian kita dan cinta kasih kita sama mereka juga harus ekstra. Mengerikannya Mas Arief adalah kelihatannya kita, masyarakat Indonesia, saya mengatakan saya tidak mau menuding yang lain, itu cenderung melihat ketika ada satu peristiwa tragis seperti ini, itu melihat korban. Kalau ada yang tewas, wah ini penting. Tapi nanti berlanjut lagi, berapa yang tewas? Oh ternyata misalnya dalam kejadian ini kurang dari 10. Rakyat di sana kan banyak. Itu masih biasa. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian, amit-amit saya mengatakan amit-amit, kita menunggu jumlah korban jauh lebih banyak supaya kemudian semuanya bergerak, semuanya memperhatikan kejadian saudara-saudara kita di Papua ini, atau kita bisa berharap, kita bisa yakin ada perubahan signifikan supaya tidak ada lagi satu orang pun yang mati kelaparan di sana, Mas Arief? Leo, pertanyaan Leo adalah pertanyaan buat kita semua ya, karena bukan hanya kita para jurnalis yang menyuarakan situasi ini, tapi juga aparat keamanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, para ulama, itu juga harus bergerak bersama kan ya, bahwa kita mendapati situasi di mana ada warga negara Indonesia yang mati kelaparan itu bukan hanya sekarang gitu ya. Sejak 2005 paling tidak dari catatan saya itu bahkan jumlahnya jauh lebih banyak gitu ya. Itu bukan satu hal yang baru, bahwa faktor geografis juga bukan hal yang baru, faktor keamanan di sana juga bukan hal yang baru, tapi kalau itu terus-menerus kita jadikan alasan, besok pasti akan terjadi lagi. Jadi ini merupakan salah satu hal yang kita harus tangani bersama. Kita harus komit bersama agar situasi ini bukan situasi yang rutin, dan kita tidak akan pernah bisa mendapatkan situasi ini selesai apabila masing-masing dari apa yang kita bisa lakukan buat Papua kita tinggalkan. Oke, kita akan lanjutkan selepas jeda. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini, pemirsa. Mas Arief, apa yang bisa kita usulkan untuk segera dilakukan supaya kita tidak lagi melihat ada korban lagi?
Ya, jangka pendeknya Kementerian Sosial, BNPB harus segera bergerak ya, karena yang mereka perlukan adalah bahan pangan. Jadi itu yang harus dilakukan. Jangka menengah kita harus mulai bisa melakukan empowerment terhadap pemerintah lokal. Kalau mereka belum tahu, kasih tahu. Kalau mereka ternyata belum cakap untuk bisa melakukan analisis dan antisipasi, berikan mereka training. Karena informasi-informasi yang sudah diberikan oleh BMKG, berbagai macam kementerian, itu sudah pada dasarnya sudah bisa didapati oleh mereka. Jangka panjang ini merupakan salah satu PR buat kita semua. Faktor keamanan, faktor distribusi, bagaimana sekarang kita ingin sekali menjamin bahwa yang namanya logistik buat Papua itu merupakan sebuah hal yang juga diperhitungkan, karena bukan hanya terkait dengan apa yang mereka produksi secara lokal, tapi apa yang harus kita kirim dari pulau lain. Dan salah satu ide yang kita sempat gagas, ya, ini food estate, ini merupakan salah satu hal yang juga harus bisa dibangun di sana, karena Papua bukan provinsi yang tidak subur, gitu, di berbagai macam tempat itu bisa dibuat berbagai macam food estate yang bisa membuat salah satu daerah menopang logistik di daerah yang lain. Jadi ini merupakan salah satu hal yang bisa kita ingatkan terus sebagai media. Kita harap memang apa yang kita sampaikan ini bisa menyumbangkan perbaikan situasi kondisi di Papua. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, pemerintah pusat harus bekerja lebih erat dengan pemerintah provinsi-provinsi yang memang masih berusia muda di Papua untuk menghasilkan sistem ketahanan pangan yang lebih baik, termasuk tahan terhadap cuaca ekstrim. Pembuatan lumbung yang diusulkan sejumlah peneliti sejak beberapa waktu lalu juga perlu dikaji serius pemerintah. Sistem lumbung yang adalah warisan nenek moyang bukan saja bisa menjadi tumpuan di saat kemarau, tapi juga ikut menyokong kelestarian pangan lokal. Saya Lona Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia itu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.